kawan pajak Madya Sidoarjo dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami. Ada saya, Desi, Kak Eci, atau yang biasa dipanggil Kak Eci, dan ada juga Surya. Pak Surya. Pak Surya. Maaf ya, juga Mbak. Sorry ya. Udah lama banget ya kawan pajak kita nggak bertemu via IG Live ini. Nah, karena kemarin ini ada aturan baru ya, jadi kita mau sharing sama kawan pajak semuanya. Apa tuh aturan barunya? Jadi kemarin itu sudah terbit PP nomor 20 tahun 2026 yang merupakan kabar baik bagi para kawan pajak UMKM di seluruh Indonesia. Jadi kan kemarin tuh sempat tuh ya Mas ya, apa namanya, sebelumnya kan sebelum ada PP 20 ini, untuk aturan tentang UMKM itu kan diatur di PP 55 ya kan? Ya, di 2022 dan itu kan aturannya tetap sama, untuk orang pribadi hanya 7 tahun setelah terdaftar, kemudian badan dan CV itu CV koperasi itu 3 tahun, PT 3 tahun dan badan CV 4 tahun. CV dan koperasi itu 4 tahun. Nah, sekarang ini dan itu kan kebanyakan mereka pada berakhir di tahun 2025 ya. 2025 2024 ya. 2024 ada 2025. Kemudian pada bingung nih, diperpanjang apa enggak sih? Akhirnya terjawab juga kegalauan, kegelisahan para wajib pajak sekalian dengan Yang lainnya? kalau yang gimana? orang pribadi kan kalau dulu hanya dibatasi 7 tahun nih. Ya. Sekarang bisa selama-lamanya. Itu kan berlaku untuk yang lama. Yang lama juga berlaku ya? Yang lama juga berlaku kalau untuk yang wajib pajak orang pribadi sama PT orang pribadi. Oh, PT perorangan. PT perorangan, PT maksudnya. perorangan. PT perorangan. Terus untuk yang apa namanya, orang pribadi yang baru terdaftar otomatis boleh juga itu. Otomatis Menikmati menikmati fasilitas fasilitas yang ini selama dia omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar. Oke. Sampai kapanpun kalau misalnya belum lewat itu 4,8 ya. 4,8 itu masih berhak pakai tarif PPh tinggal 0,5%. Oke, berarti nggak usah khawatir ini saya udah habis belum ya, apa aturan ini buat saya udah habis belum ya, kayak gitu ya. Berarti kadang ada yang lupa ini saya sudah tahun berapa ini gitu pakai. Benar. Dan pasti kita harus cek terlebih dahulu gitu ya. Kalau sekarang udah kepastiannya lebih ada gitu. Jadi untuk orang pribadi, Bapak Ibu semua yang baik yang baru terdaftar maupun sudah lama terdaftar bisa menikmati tarif PPh final 0,5% UMKM ini. Nah, terus kalau untuk yang badan sama CV kayak gimana itu? Nah, di PP terbaru ini PP 20 untuk yang untuk yang CV Prima, PT dan BUMDes ya. Ini sesuai kalau di PP-nya ini ada di pasal 57 ayat 1 dan 2. Kalau dulu Mbak Desi ya, kalau dulu kan yang berhak menerima atau memperoleh tarif ini kan ini wajib pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak, yaitu 1 WP orang pribadi. Yang kedua, wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, PT perorangan dan BUMDes. Di PP terbaru ini yang berhak menerima itu kita diperkecil menjadi orang pribadi, koperasi dan PT perorangan saja. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Ini kan ada balik ke latar belakangnya dikeluarkan peraturan ini gitu kan. Filosofinya PP 20 ini berarti. Jadi kayak jadi gini perkataan
karena salah satu hal yang melatar belakangnya itu kan ada pihak-pihak ya oknum kan, yang memanfaatkan tarif ini gitu kan untuk melakukan praktek ini menahan omset atau memecah usaha gitu kan. Oke, jadi ini karena omsetku udah besar ya Ya, udah aku buka PT kita yang buka lainnya. PT baru, kita buka Oke, CP baru oke, untuk ini. oke. Nah, ini DJP ingin Jadi tidak yang sebenarnya, tidak melaporkan yang betul sebenarnya. tidak melaporkan omset yang sebenarnya. Nah, yang untuk ini di peraturan terbaru ini untuk CV PT BUMDes yang terdaftar firma gitu kan, yang terdaftar setelah PP ini terbit itu tidak bisa menggunakan PP tarif PP 28 dan tarif 0,5%. Oke, berarti per April Per ini diundangkan berarti tanggal diundangkannya tanggal 22 April. Per 22 April sudah tidak bisa menggunakan PP 55, jadi otomatis Bapak Ibu yang Wajib pajak baru harus menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi tidak bisa lagi memilih menggunakan tarif UMKM 0,5%. Nah, kalau yang terdaftar di sebelumnya, misalnya di Januari, gimana dong? Ini kan ada di ketentuan peralihannya ya. Untuk wajib pajak yang disebut tadi Badan, CVPT dan lain-lain itu yang terdaftar sebelum PP ini terbit dan ketika dia mendaftar itu masih dapat fasilitas itu tetap diberikan fasilitas 0,5% sampai masa berlakunya berakhir. Oh, berarti misalnya kayak dia PT 3 tahun, 3 tahun. Dia terdaftarnya katakanlah Januari 2026 nih, ya, jadi 2029 2029 ya, gitu ya kawan pajak ya. Sampai ini. Termasuk ini koperasi. Oke. Koperasi yang ketika PP ini diundangkan diterbitkan itu sudah tidak bisa memakai tarif ini kan? Nah, ini tetap di sini ininya sebentar ini operasi yang terdaftar sebelum PP berlaku dan jangka waktu PPh finalnya berakhir di 2024. Nah, itu masih bisa digunakan sampai 2029. Oh, berarti ada tambahan. Betul. Nah, jadi kalau Pak Juni saya nggak bawa ininya sih, nggak bawa banyak banget ya soalnya. Timelinenya ada kok timelinenya gitu. Oh, timeline untuk masing-masing. Ya, untuk masing-masing ini ada. Untuk yang ini berhaknya sampai kapan. Kalau koperasi itu berhak sampai 2029. Oke, berarti dia masih ada perpanjangan. Ya. Nah, ini juga Mas, kan kalau yang tahun lalu tuh kan ada yang batasan 500 juta baru dia ini dikenain pajak. Iya kan? Yang OP. Yang sekarang apa masih kayak gitu? Ya. Masih untuk yang OP ya? Iya, OP kan. OP masih. Kalau yang badan kan memang enggak ada. Jadi jangan khawatir ya kawan pajak ya. Untuk orang pribadi masih bisa menggunakan fasilitas 0,5% untuk selama-lamanya dan juga ada batasannya 500 juta baru dia akan kena pajak. Jadi ini Mbak Desi, di PP 20 ini kan ada dua hal sebenarnya. Yang baru ditambahkan dan yang diubah. Salah satu yang ditambahkan itu ini peraturan yang mengatur tentang ini pengeluaran berupa suap atau gratifikasi. Oh, itu baru. Itu baru. Terus sebelumnya nggak ada. Sebelumnya kan pengeluaran berupa pemberian suap. Di PP terbaru ini ditambahkan dengan penyesuaian jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang menyesuaikan dengan PMK 168 2023. Nah, itu
ada beberapa yang semakin banyak berarti semakin banyak yang bisa, tidak bisa karena memang di PP20 ini lebih memberikan kepastian bagi UMKM benar-benar yang jadi UMKM real, berhak menerima UMKM yang gitu. benar-benar UMKM. Affiliate di Shopee itu berarti kan termasuknya Konten kreator. Konten kreator, betul, konten kreator ya. Nah, terus untuk yang lain-lainnya yang mungkin olahragawan sudah lama ya. Ya olahragawan. Nah, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, bukan kita ya. Penyuluh, moderator, dan profesi sejenisnya. Nah, itu sekarang ditambahkannya dan profesi sejenisnya. Jadi ya profesi yang mirip itu, jadi sekarang sudah tidak ada keraguan lagi ya. Ya mirip ya udah oke, kamu tidak boleh. Maksud juga pengarang, peneliti, penerjemah, dan profesi yang sejenisnya juga itu tidak bisa. Terus apalagi perubahannya, Mas? Nah ini yang kedua ini ada di pasal 57 ayat 1 dan 2. Di ayat 1 itu ini sudah kita omongkan tadi. Yang berhak menerima siapa aja. Yang tadinya BPOP, Badan Koperasi, CV, Firma, PT Perorangan, dan BUMDes. Nah, sekarang yang CV, Firma, PT, dan BUMDes itu tidak bisa memakai UMKM. PP20 ini sudah tidak berhak lagi kecuali dia terdaftar sebelum PP ini terbit dan jadinya masuk aturan peralihan. Terus di ayat-2-nya pengecualian subjek bagi PT perorangan tertentu. Nah ini jadi kalau ada satu atau lebih PT perorangan dan orang pribadi yang pemiliknya sama ya. Misalnya Mbak Desi ini konsultan pajak, tuh. Terus karena omsetnya sudah mendekati, gitu kan? 4,8, ya. 4,6 lah. 4,6 gitu kan? Mbak Desi mendirikan PT perorangan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu konsultan pajak juga. Konsultan pajak juga. Nah ini tidak bisa memakai PPh final. Nah 0,5% juga. Tuh. Karena itu digabung juga sama kayak tadi prinsipnya. Iya, karena dianggap pekerjaan bebas juga ini ya. Karena ini kan lebih ke jenis usahanya kan kalau dulu kan karena Mbak Desi itu konsultan, jadi kan tidak bisa pakai ini. Supaya bisa pakai ini gitu kan. Mbak Desi membuat PT PTOP gitu, yang bidang itu. Jasa yang sama. Itu tidak boleh. Oke. Terus ada lagi tambahan pengecualian ya, tambahan peraturan di huruf F-nya itu wajib pajak badan koperasi yang telah melewati jangka waktu 4 tahun sejak tahun pajak terdaftar itu tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final ini. Ya, misalnya kalau sudah selesai di 2023, itu begitu ini terbit, ya sudah itu nggak boleh lagi. Karena sudah selesai di tahun 2023. Jadi ini hanya berlaku untuk yang peralihan atau yang benar-benar baru setelah PP20 ini terbit ya. Ada lagi nggak sih Mas? Ada lagi di pasal 58 pasal selanjutnya ya. Nah, ini besaran ini sih tentang besaran peredaran bruto. Kalau di lama itu besaran peredaran bruto untuk kriteria subjek yang merupakan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dikenakan PPh final 0,5%. Nah di ketentuan yang baru itu agak diubah sedikit. Jadi besarnya peredaran bruto kriteria subjek yang merupakan jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, baik yang dikenakan PPh final maupun yang peredaran bruto dari luar negeri yang bukan dari usaha, itu nanti digabungkan di situ. Kebayang nggak?
Ya intinya digabungin semua. Digabungin semua. Ya contohnya gini lah, contohnya ya. Contohnya gizi. Nah, usahaku banyak kali. Banyak kali ya. Punya apa toko jualan apa jualan inilah, jualan di rumah lah gitu. Jualan di rumah, omsetnya 2 miliar gitu. Wow. Amin. Mantap ya, kemarin tuh. Terus punya usaha kontraktor jasa konstruksi. Dengan omsetnya 2,5 miliar misalnya. Itu sudah. Nah itu. Terus misalnya jadi speaker atau penceramah penceramah di masjid-masjid tuh. Iya, dapatlah fee. Dapatlah fee. Katakan 500 juta lah setahun. Ya 1 miliar lah, 1 miliar lah. Banyak ya. 1 miliar lah gitu. Nah kalau di aturan lama itu kan yang sendiri-sendiri Mbak Desi merupakan wajib pajak yang UMKM memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan yang omset yang tokonya yang di itu toko tadi aku kena setengah persen gitu. Jadi masih boleh menggunakan itu. Tapi kalau di aturan baru itu harus di total dulu. Walaupun aku ada di jasa penceramah, kan satunya jualan UMKM nih, satunya jasa konstruksi, satunya jasa, satunya penceramah gitu. Penceramah. Itu tetap harus digabung. Itu harus digabung dulu untuk menentukan apakah Mbak Desi berhak atas omset ya. PPh final 0,5% dengan itu. batasan omsetnya itu ya berarti kita tidak melihat clue-nya apa. Yang penting semua omset kotor semua omsetnya itu digabungkan seperti itu terlebih dahulu. Kalau dijumlahkan ketika omset itu dijumlahkan di atas 4,8 miliar berarti itu aku tidak berhak. Untuk yang tokonya itu nggak boleh pakai UMKM tetepan. Berarti harus pakai tarif normal, tarif pasal 17 dengan total ya walaupun masing-masing berarti ngitung ya walaupun itu kan 3 usaha yang berbeda dengan 3 perlakuan yang berbeda ya seharusnya ya, tapi di sini kita ini dulu, kita jadikan satu dulu, baru ditentukan apakah berhak apa enggak. Kalau misalnya digabungkan ternyata masih kurang dari 4,8 miliar, untuk usaha tokonya bisa pakai PPh final 0,5%. Oke, seperti itu ternyata ya kawan pajak ya. Jadi lebih diperinci sih lebih khususan lagi sih yang untuk PP 20 ini. Kalau yang PP sebelumnya ada PP 23, ada PP 55 itu kan ya udah kamu sepanjang di bawah 4,8 omsetnya maka berhak untuk menggunakan tarif 0,5%. Tapi di PP 20 ini lebih diperinci lagi cara penghitungannya, juga jangka waktunya, terus untuk siapanya, jenis usahanya. Jadi pun yang juga berhak memakai ini yang benar-benar UMKM. Benar. Jadi untuk lebih memberikan kepastian ya, biar tidak salah memberikan fasilitas. Nah, ada satu lagi di perubahan terakhir di pasal 59 itu tentang jangka waktu. Tadi sudah kita ngobrolkan juga. Jangka waktu berlakunya ya. Kan sekarang kan yang kalau dulu kan 7 tahun. 7 tahun kan di PP terbaru ini kan yang boleh kan cuma OP, PT OP sama koperasi. PT perorangan sama koperasi. Nah, untuk orang pribadi sama PT perorangan dulu kan 7 tahun. Dulu kan 7 tahun. Sekarang sudah tidak ada batasan kecuali orang tersebut wajib pajak, kawan pajak memilih sendiri ingin beralih ke kebingungan saya masih bisa nggak ya menggunakan fasilitas ini kayak gitu. Mungkin mau direkap sedikit. Kayaknya kan kita udah ngomongin semua ya perubahan yang terjadi antara ada ini Mbak, yang peralihan itu loh. Oke, aturan peralihan itu ya. Untuk yang ini kan ya, untuk orang pribadi yang masa pemanfaatannya pemanfaatan 0,5%-nya itu berakhir di 2024 kan. Itu dapat dikenai PPh 0,5% lagi di tahun 2025 dan 2026. Itu kan di peralihan ini kan berarti kan tahun 2025 sampai 2026 kan. Itu boleh menggunakan tarif PPh final lagi.
Nah, Oke. untuk yang berakhir di 2025 itu nanti di 2026 boleh lagi pakai ini apa pakai PPh final 0,0% sepanjang PP-nya memenuhi syarat dari ketentuan PP yang lama. Oh, PP jadi yang lama. merujuknya tetap ke PP yang Ya, lama. karena kan ini peralihan, jadi merujuknya ke peraturan yang lama. Tuh. Nah, kalau yang ini yang koperasi yang jangka waktunya itu berakhir di 2024, itu gini, bahasanya sih begini. Koperasi yang terdaftar sebelum PP berlaku dan jangka waktu PPh final 0,0% berakhir pada 2024 sampai 2029. Nah, ini berarti boleh masih pakai ini. Masih boleh pakai 2029. Sampai dengan 2029 ya ya. batasnya ya untuk koperasi ya. Dan gini, kalau misal untuk WP orang pribadi sama PT perorangan yang sudah mempunyai sukut sebelumnya dan masih berlaku ini kan, Dan masih nggak perlu bikin sukut lagi. Karena itu akan berlaku selamanya. Iya gitu, jadi udah pakai sukut yang lama saja, tidak mau apa sepanjang masih memenuhi kriteria sesuai PP20 yang baru. Nah, ya kalau misalnya dulu misalnya kayak contohnya dulu pemahat bukan pakai ini gitu kan. Nah, sekarang kan udah di nggak boleh di PP 20 sudah nggak boleh, ya berarti sudah nggak berlaku lagi sukutnya. Oke. Jadi kembali ke aturan yang ini lagi kan. Yang ini lagi. Terus yang suket untuk WP koperasi itu masih berlaku sepanjang masih memenuhi syarat yang peraturan yang lama. Berarti untuk untuk wajib pajak koperasi kita melihatnya yang di aturan lama sampai dengan 2029 intinya. Kayak diberi bonus gitu ya. Sampai dengan 2029. Namun untuk yang WP orang pribadi dan PT perorangan dia mengikuti aturan terbaru di PP 20, teman-teman. Nah ini kalau buat yang PT sama CV yang tadi sudah tidak diperbolehkan itu, selama ketika peraturan ini dikeluarkan itu masih berhak, silakan dipakai terus sampai masa berlakunya berakhir. Oh, sesuai dengan keterangan di suketnya berarti ya. Di suketnya. Jadi itu satu lagi kepastian buat wajib pajak ya. Jadi jangan khawatir apabila di SK-nya atau di suketnya sudah tertera keterangan suket ini berlaku sampai dengan tahun masa berapa? Tahun berakhirnya. Berarti itu memang tetap berlaku ya. Ya, jangan Dan khawatir bisa kalau diberikan tahun depan transaksinya. Tahun depan sudah sama sekali nggak bisa gitu, nggak gitu juga gitu. Nggak kita putus di tengah-tengah gitu. Kita selesai. Karena pasti ada peralihannya lah. Pasti ada yang. Jadi kita longgarkan gitu kan, kita kasih waktu untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuannya yang lama gitu. Baru setelah itu, setelah masa tahunnya berakhir, baru pakai yang peraturan yang baru dan kayaknya lumayan banyak juga ya. Ini banyak, lumayan. Peraturan ininya apa namanya poin-poin yang beda dengan aturan sebelumnya, karena ini memang nggak sesederhana. Ada satu lagi. Yang terakhir ini, wajib pajak orang pribadi atau PT perorangan yang karena PP terbaru ini jadi tidak menjadi subjek, itu masih diperbolehkan pakai di tahun 2026. Wah, berarti ini info tervalid sih ya. Jadi kan kemarin pada takut nih wajib pajak teman-teman kawan pajak kita itu pada nggak harus pakai norma pada buru-buru daftar norma. Betul, karena takut juga di 2026 memang aturannya belum muncul juga kan. Jadi kawan pajak diberikan kepastian melalui PP 20 2026 ini bagi orang pribadi atau PT perorangan yang yang tidak lagi memenuhi kriteria, yang tidak lagi memenuhi kriteria seperti yang jasa-jasa ya terutama ya. Nah di tahun ini masih bisa menggunakan tarif UMKM 0,5%. Jangan khawatir.
Jadi untuk pelaporan tahun pajak tahun depan, Ya, tahun pajak 2026 2026 ya, nanti kawan pajak bisa menggunakan tarif 0,5% seperti itu. Kalau yang udah terlanjur gimana itu? Yang udah terlanjur di ini ya, di apa? Dibayar. Yang dibayar ya? Pasal 25-nya. Oh, pasal 25-nya ya. Ya, kan ada mekanisme Oh, pengembalian pajak itu. nanti ya di tahun Nanti, depan berarti ya. ya. Nanti mekanismenya di tahun depan, tapi kawan pajak berarti bisa mulai membayar menggunakan PPh final. PPh final, betul. Silakan membayar menggunakan PPh finalnya ya, kawan pajak semua. Oke, kayaknya Ya udah, ya, udah mungkin cukup berbusa mungkin- deh. mungkin masih banyak poin-poin yang harus kita bicarakan lagi ya, kita pelajari juga. Mungkin kawan pajak juga, tapi kalau terlalu kebanyakan di satu waktu itu pasti satu enek sih Iya, mas. banyak informasi, banyak lupa. Kita juga pasti banyak lupa. Mungkin nanti kawan pajak kalau mau sharing-sharing tentang aturan PP20 ini bisa silakan ke KPP terdekat ataupun KPP terdaftar untuk lebih memastikan pemenuhan haknya, apakah saya masih berhak menjadi WP UMKM dan menggunakan tarif PPh final 0,5% ini. Ya. Gitu ya Mas Surya ya. Gitu. Oke, baiklah kalau gitu kita akhiri IG Live hari ini, sore ini. Sampai jumpa lagi di IG Live selanjutnya dengan topik-topik yang lebih seru. Ya, kayaknya next bakal lebih seru deh. Apa ada aturan baru lagi? Nggak tahu kita. Aduh. Oke lah. Oke. Saya Desi, saya undur diri dan pamit dari kawan pajak semua. Saya Surya juga sama kayak Mbak Desi, pamit undur diri juga. Selamat sore, Sore. salam sehat, assalamualaikum. Oke. Ini ya. Iya, Oke. nggak tahu aku nggak pernah. Belum. Ini. Nah. Akhiri sekarang.